Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tugas akhir pemrograman mobile kami, yaitu aplikasi Fetch Entry, aplikasi presensi pegawai berbasis barcode dan biometrik, face recognition dan fingerprint. Mata kuliah pemrograman mobile 1, dosen mengaku Pak Riflan Nuri Eskom Infom. Next, ini adalah kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Bagas Prayoga. Lalu yang kedua ada Dinda Balkis Mulia. Dan yang ketiga ada Ivan Azaria Putri Kalista. Dan yang keempat ada Andika Wijaya. Next. Untuk bagian latar belakang ini akan dijelaskan oleh Ivana Azaria Putri Kalista. Baik, kita masuk ke latar belakang. Saat ini masih banyak instansi atau perusahaan yang menggunakan versi manual seperti tanda tangan di buku atau pencatatan di split page. Jarak tidak hanya makin tapi juga rawan kesalahan dan manipulasi data. Melalui aplikasi PSN, kami memberikan hal yang lebih aman dan ini menggabungkan teknologi face recognition dan fingerprint untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan secara real time. Proses dimulai dengan scan unik dan dimiliki oleh setiap pengguna. Setelah itu, sistem secara otomatis melakukan verifikasi wajah melalui face recognition. Jika cocok, maka aplikasi check-in berhasil. Untuk check-out, pengguna cukup melakukan scan barcode logout. Selain itu, aplikasi ini juga dilengkapi fitur login menggunakan fingerprint untuk meningkatkan keamanan serta fitur pengajuan cuti yang bisa diakses langsung oleh pegawai tanpa perlu proses manual. Dengan sistem ini, tes entry diharapkan dapat meningkatkan akurasi, keamanan, dan efisiensi absensi, serta meminimalisir resiko manipulasi di tempat kerja. Lalu di sini tujuannya, yaitu yang pertama meningkatkan akurasi dan keamanan data, dan keamanan dalam proses absensi pegawai, mencegah manipulasi data kehadiran di lingkungan kerja, lalu menyediakan sistem presensi yang praktis dan efisien berbasis teknologi, lalu tujuan lainnya mempermudah pengelolaan kehadiran dan cuti secara digital, mengintegrasikan verifikasi multi-level, barcode, face recognition, dan fingerprint dalam satu sistem. Lalu tujuan yang terakhir, mendukung digitalisasi administrasi kepegawaian di instansi atau perusahaan. Selanjutnya ada manfaat, yaitu mengurangi kecurangan absensi melalui verifikasi biometrik, mempercepat proses check-in dan check-out pegawai, meningkatkan efisiensi administrasi kepegawaian, mempermudah pengajuan dan pengelolaan cuti secara online, menyimpan data kehadiran secara terpusat dan terintegrasi, dan memberikan pengalaman absensi yang modern dan profesional. Selanjutnya itu fitur-fitur yang digunakan pada aplikasi Face Entry. Di sini ada role admin, fiturnya ada login, scan check-in dan check-out, lalu ada cuti pegawai, log activity, profile, dan account. Lalu ada role pengguna. Di sini ada fitur fingerprint dan login yang digunakan untuk proses autentikasi sebelum pengguna dapat mengakses aplikasi. Lalu selanjutnya ada barcode. Barcode scanner ini fitur QR code yang digunakan untuk proses check-in dan check-out. Barcode dipindai oleh petugas sebagai tahap awal verifikasi presensi. Lalu selanjutnya itu ada face recognition. Setelah scan barcode, sistem secara otomatis itu memindai wajah pengguna atau pegawai. Wajah harus sesuai dengan data yang telah diverifikasi agar proses absensi berhasil. Selanjutnya ada fitur check-in dan check-out. Fitur check-in dan check-out ini mencatat kehadiran pegawai saat mulai bekerja, digunakan setelah berhasil melewati verifikasi barcode dan face recognition. Lalu kalau untuk fitur check-out itu digunakan oleh pegawai untuk mencatat waktu pulang atau menyelesaikan jam kerja secara digital dan otomatis. Lalu ada fitur leave atau cuti, itu fitur yang memungkinkan pegawai mengajukan cuti, melihat status cuti, dan meninjau ringkasan riwayat cuti secara mandiri. Lalu ada fitur log activity. Fitur ini mencatat semua aktivitas absensi seperti waktu check-in dan check-out yang berguna untuk memantau dan merekap riwayat kehadiran pegawai. Lalu dilengkapi juga dengan fitur profile dan account.
Lalu, untuk teknologi yang digunakan pada aplikasi kami, yang pertama, untuk bagian front end dan autentikasi itu ada Flutter Barcode Scanner. Itu fungsinya untuk mengenerate QR code dan scan-nya. Lalu yang kedua ada plugin Flutter yaitu Local Out untuk fingerprint. Lalu kita menggunakan bahasa pemrograman Dart. Lalu untuk bagian backend-nya sendiri, kita menggunakan database yaitu PostgreSQL. Digunakan untuk menyimpan database seperti nama pegawai, jabatan, dan juga data face embedding dan juga face penyimpanan face-nya. Lalu yang kedua kita menggunakan Python FastNet Reconnection. Nah, dalam backend di Python FastNet Reconnection dia berfungsi sebagai pengelola gambar yang telah dikirimkan oleh registrasi oleh Flutter. Jadi data gambar tersebut akan diproses oleh backend FastNet Reconnection dan dijadikan data encode 64 untuk digunakan untuk verifikasi ulang di bagian check-in nanti. Lalu yang ketiga ada Firebase Out, yaitu digunakan untuk verifikasi akun dan juga untuk menyimpan akun-akun di Firebase agar bisa diakses secara online. Kenapa menggunakan Firebase? Karena agar lebih mudah. Lalu yang selanjutnya kita menggunakan Cloudflare Tunnel dan juga domain MyID. Nah, Cloudflare Tunnel di sini digunakan untuk menjadikan domain di laptop kita, yaitu yang localhost, kita sambungkan ke MyID, jadi bisa diakses oleh publik. Lalu yang terakhir ini kita menggunakan Android Studio sebagai code editornya karena lebih lengkap. Next. Selanjutnya itu ada fitur role. Di sini terdapat beberapa fitur yang seperti fingerprint, face recognition, barcode, scan barcode, login, dan pendaftaran, manajemen cuti, pengajuan cuti, prosesi check-in dan check-out, activity, profil akun, dan aplikasi. Nah, di sini terdapat beberapa fitur yang dapat digunakan oleh pegawai dalam hal ini. Ada juga beberapa fitur yang hanya dapat digunakan oleh salah satu pegawai atau admin. Seperti barcode hanya dapat digunakan oleh pegawai, scanning barcode hanya admin yang dapat mengakses, manajemen cuti hanya admin, pengajuan cuti hanya pegawai, dan absensi check-in dan check-out hanya pegawai. Next. Lalu di sini terdapat desain user interface di bagian pegawai. Yang pertama ada splash screen. Pada saat kita membuka aplikasi akan muncul splash screen seperti ini dan kita akan langsung diarahkan ke halaman masuk ataupun daftar. Untuk yang di sini kita masuk ke bagian daftar dahulu. Terdapat nama pengguna, email, password kembali dan juga ID pegawai. Lalu di sebelahnya ada masuk yang dimana hanya ada dua form, yaitu nama pengguna dan juga passwordnya. Setelah kita klik masuk akan muncul autentikasi fingerprint. Setelah berhasil diautentikasi fingerprintnya, kita akan langsung diarahkan ke home pegawai ataupun home admin, tergantung dari role-nya. Kalau di pegawai, saat kita klik check-in, kita akan langsung masuk ke fitur check-in, yang dimana di situ akan terdapat barcode-nya terlebih dahulu. Setelah barcode tersebut di-scan oleh admin, kita akan langsung masuk ke bagian face recognition, yaitu menyesuaikan data wajah, apakah data wajah ini sesuai dengan pendaftarannya atau tidak. Jadi penyesuaiannya dengan UID. Lalu selanjutnya ada bagian notifikasi. Notifikasi ini berisi pesan-pesan notifikasi penting, entah itu dari admin maupun dari cara kita login. Kemudian ada bagian akun. Bagian akun ini adalah untuk melakukan ataupun melihat settingan dari akun kita, dari bahasa, dari email, nama pengguna, dan juga yang lain-lain. Lalu kita balik ke home pegawai tadi. Di situ ada form checkout. Setelah kita checkout, kita akan masuk ke bagian checkout yang ada di bawah ini, yang dimana checkout ini hanya berisi scan barcode yang akan di scan oleh admin. Setelah itu akan masuk ke log activity, akan ditunjukkan kalau dia berhasil checkout ataupun check-in. Lalu kemudian ada bagian profile. Di bagian profile ini
Kita bisa mengedit foto profil, kita bisa mengedit usia dan segala macamnya yang ada di bagian edit profile sebelah kanan. Lalu kemudian ada fitur cuti, yang dimana kita bisa melakukan izin cuti dengan mengisi formulir pengajuan, yaitu jenis cutinya, tanggal mulai, tanggal berakhir, dan juga alasan cuti. Setelah kita mengajukan cuti, nanti cuti tersebut akan disetujui atau tidak oleh admin. Jadi data cuti ini akan dikirim ke admin, dan di admin itu dia boleh mereject cuti tersebut ataupun mengapprove. Data dari reject dan approve-nya akan langsung muncul setelah admin melakukan update data di bagian bawah, yaitu riwayat pengajuan cuti. Selanjutnya ada desain user interface. Yang pertama itu ada halaman beranda. Ini filter ini dan akses cepat ke fitur utama. Di sini terdapat fitur check-in dan check-out, manajemen cuti, log aktivitas, dan profile. Selanjutnya ada fitur check-in dan check-out. Fitur ini untuk memindai barcode sebagai metode abstraksi sehingga admin dapat verifikasi kehadiran dengan barcode. Selanjutnya ada log activity. Fitur ini menampilkan riwayat aktivitas semua pengguna seperti jam, waktu, dan selanjutnya ada manajemen cuti. Admin dapat melihat dan mengelola permohonan cuti dari pegawai. Terdapat opsi terima atau tolak cuti secara real time. Selanjutnya itu ada fitur notifikasi. Ini menampilkan seluruh notifikasi penting seperti permintaan cuti dan aktivitas pengguna. Dan yang terakhir ada dapat menampilkan informasi akun admin, nama, email, dan foto. Selanjutnya yaitu ada next. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Aplikasi FaceNTry merupakan inovasi dalam sistem presensi untuk menggunakan metode yang rentan manipulasi dan kurang efisien. Dengan menggabungkan teknologi barcode, face recognition, dan fingerprint, FaceNTry mampu menghadirkan sistem kehadiran yang lebih akurat, aman, dan efisien. Aplikasi ini tidak terbawa dalam teknik, tetapi juga menyederhanakan proses cuti secara digital. Di sisi lain, admin dapat mengelola dan memonitor aktivitas kehadiran dengan mudah melalui log aktivitas yang terorganisir berdasarkan data dan departemen. Secara keseluruhan, FaceNTry membantu meningkatkan transparansi, kedisiplinan, dan efisiensi manajemen kehadiran di lingkungan kerja secara modern dan terintegritas. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok FaceNTry, aplikasi absensi, fingerprint, barcode, dan juga face recognition. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.